Urutan pelaksanaan ibadah haji. 1. Memulai ihram dari mikat yang telah ditentukan. Mikat merupakan batas waktu dan tempat dilakukannya ibadah haji dan umrah. Mikat terbagi ke dalam dua jenis, yakni mikat zamani, batas waktu, dan mikat makani, batas tempat. Batas waktu berhaji adalah pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Sementara itu, batas tempatnya tergantung dari kedatangan jemaah haji. Dalam menunaikan ihram terdapat sejumlah urutan yang harus diperhatikan oleh jemaah haji yakni sebagai berikut. Mandi sunnah. Wudu menggunakan pakaian ihram. Menunaikan sholat sunnah ihram. Mengucapkan niat haji. Berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah. 2. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pelaksanaan wukuf adalah sejak tergelincir matahari, zuhur, di hari Arafah, 9 Zulhijjah, hingga terbit fajar, subuh, malam Idul Adha, 10 Zulhijjah. Jika jamaah haji tidak berada di Arafah pada rentang waktu yang ditentukan tersebut, maka dianggap telah luput wukuf dan ibadah hajinya tidak sah. Selama melakukan wukuf, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Pada saat inilah Allah membuka langit tanpa terhalang atas doa yang dipanjatkan oleh jamaah haji yang berada di Arafah. Selain itu, terdapat sejumlah amalan yang dapat dikerjakan di antaranya sebagai berikut. Mengerjakan sholat zuhur dan asyar dengan cara jama' kasar takdim mendengarkan khutbah wukuf, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat maghrib dan isya dengan cara jama' kasar takdim. 3. Mabit, menginap, di Musdalifah. Mekah Musdalifah merupakan tempat yang berada di antara Arafah dan Mina. Sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbitnya fajar, jemaah haji akan mulai berangkat dari Arafah menuju Mina. Sesampainya di Musdalifah, jemaah haji harus berhenti walaupun sebentar. Amalan ini disebut dengan mabit. Jemaah haji yang datang sebelum tengah malam, diwajibkan untuk menunggu hingga tengah malam. Ini karena waktu-waktu pelaksanaan mabit adalah dari tengah malam sampai terbit fajar. Saat berada di Musdalifah, ada beberapa amalan yang bisa jemaah haji kerjakan, seperti berikut ini. Membaca talbiyah, memperbanyak bacaan zikir, beristighfar, dan berdoa, membaca Al-Quran, mencari kerikil sebanyak 49 dan 70 butir, 4. Melempar jumrah. Selanjutnya jemaah haji akan melakukan prosesi lempar jumrah Akabah setelah matahari mulai menyingsing atau siang hari pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil yang dilemparkan ke tugu batu yang berada di Bukit Akabah di Mina. Seusai melakukan lempar jumrah, maka jemaah haji dapat untuk menyembelih hewan kurban. 5. Tahallul. Tahallul adalah melepaskan diri dari ihram haji setelah selesai mengerjakan amalan-amalan haji. Tahallul dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, tahallul awal dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah Akabah dengan cara mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Setelahnya, jemaah haji boleh mengerjakan semua hal yang dilarang pada waktu ihram, seperti memakai pakaian biasa, kecuali melakukan hubungan suami istri. Setelah selesai melakukan tahallul awal, jemaah haji berikutnya melaksanakan tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah. Bagi jamaah yang melakukannya pada hari itu juga, maka bisa langsung menuju Mekah untuk tawaf, dalam rangka mendapatkan waktu afdol. Meskipun tidak ada batasan waktu dalam rangkaian ini tetapi sebaiknya dilaksanakan sebelum berakhirnya hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selesai melakukan tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, batu hitam, lalu sholat sunnah 2 rakaat di dekat makam Ibrahim, berdoa di Multazam, dan sholat 2 rakaat di Hijr Ismail, semuanya ada di kompleks Masjidil Haram. Kemudian jamaah melakukan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwa diakhiri dengan tahallul kedua, yaitu mencukur, memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan demikian, seluruh perbuatan yang dilarang selama ihram telah dihapuskan, sehingga semuanya kembali ke Mina sebelum matahari terbenam untuk mabit di sana. Selepas itu, jemaah haji sudah diperbolehkan untuk bebas dari larangan ihram, termasuk melakukan hubungan suami istri. 6. Menginap di Mina. Jemaah haji akan kembali menuju ke Mina setelah mengerjakan rangkaian tahallul kedua. Mabit ini dilakukan di hari tasyrik tepatnya pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah matahari tergelincir pada hari tasyrik, maka jemaah haji akan melempar 3 jumrah yang masing-masingnya terdiri dari 7 kali. Ketiga jumrah tersebut adalah jumrah ula, wusta, dan akabah.
Setelah itu, jemaah haji dapat kembali menuju Makkah dan seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai.